Selamat sore Jessica. Ya, Ibu. Sehat? Sehat, Bu. Ya, semangat ya. Kita untuk mata kuliah statistik praktikum ya pakai walaupun nanti juga ada mata kuliah praktik statistik, tapi karena belajarnya online kan kalau statistik harusnya hitung-hitungan secara manual gitu itu agak ribet jadi langsung saja kita gunakan Excel ya. Ya kita ini Zoom-nya pakai laptop atau handphone. Saya pakai handphone, Bu. Laptopnya nggak dinyalain. Dinyalain, Bu. Oke. Oke, langsung saja ya kita mulai. Baik, untuk mata kuliah statistik, ini saya udah kasih materi atau materinya sudah saya upload di Classroom itu sudah sampai pertemuan kelima ya. Tapi ini saya akan jelaskan dulu setiap pertemuannya. Untuk statistik, ini adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara kita bisa merencanakan atau mengumpulkan sebuah data, mengumpulkan sebuah data yang nanti akhirnya data itu kita analisa atau menganalisis, lalu diinterpretasikan dan akhirnya akan menghasilkan, mendapatkan sebuah hasil. Ya. Nah, adapun statistik ini merupakan ilmu yang berkaitan dengan data yang sifatnya ada informasi, terus ada hasil penerapan algoritma statistik dan apa namanya bisa kita simpulkan hasil dari data tersebut, gitu ya. Nah, statistik ini ada statistik deskriptif dan ada juga statistik probabilitas. Nah, untuk mata kuliah kita di semester ini adalah statistik probabilitas. Nah, ada beberapa istilah statistik, itu ada populasi, sampel, unit sampel, dan probabilitas. Istilah statistik, populasi itu untuk populasi ya, populasi itu adalah sekumpulan data yang memiliki karakteristik yang sama dan menjadi objek inferensi. Terus ada sampel. Nah, sampel ini adalah merupakan bagian dari populasi yang dipelajari dari suatu penelitian. Nah, biasanya eh, Jessica pernah nggak yang namanya ngisi angket atau isi kuesioner? Pernah nggak? Pernah, Bu. Pernah ya, apalagi kalau di perkuliahan juga pernah kan biasanya di akhir-akhir semester suka ada tugas untuk ngisi kuesioner ya. Nah, itu adalah merupakan suatu bagian dari statistik. Nah, Jessica ini adalah masuk ke dalam sampelnya, artinya yang mengisi apa namanya angket atau kuesioner itu adalah secara random. Ya, jadi bisa Jessica, bisa atau mahasiswa yang lainnya. Atau misalnya kita mau bikin angket untuk konsumen, nah berarti konsumennya pun kita acak random ya, tidak semua konsumen bisa kita ambil. Nah, itu dikatakan sebagai sampel. Nah, unit sampel ini adalah unit yang dijadikan dasar penarikan sampel baik berupa elemen maupun kumpulan elemen atau klaster. Contohnya rumah tangga atau misalnya kumpulan rumah tangga yang ada di setiap wilayah, RT RW, blok ya atau apa mungkin bisa jadi pemukiman desa. Probabilitas adalah cara untuk mengungkapkan pengetahuan atau kepercayaan. Oke, ini saya lewati saja. Nah, statistik itu bisa banyak digunakan oleh bidang pemerintahan, bidang kesehatan, perkiraan cuaca, untuk pendidikan, dan lain sebagainya. Jadi memang banyak sekali. Apalagi saat ini adalah yang lagi booming itu adalah analis data atau data science. Ya. Jadi kalau data science itu pasti tidak terlepas dari yang namanya statistik. Ya, karena kita akan menganalisa data, misalnya analisa pengaruh konsumen, analisa tentang kinerja pegawai dan lain sebagainya itu pasti tidak ya, kalau sudah berhubungan dengan analisa pasti tidak akan terlepas dari yang namanya statistik. Tentu juga pasti tidak akan terlepas dengan data ya, gitu. Baik itu data yang sifatnya terstruktur, semi terstruktur maupun yang tidak terstruktur. Ya, baik itu small data ataupun big data yang sekarang lagi booming ya, big data. Oke, kita langsung saja. Di dalam statistik, mungkin dulu Jessica waktu SMA atau SMP pernah belajar statistik. Kalau yang saya tahu sih
Anak saya waktu masih SD itu sudah belajar statistik. Pernah dengar mean atau rata-rata, median, modus gitu pernah nggak? Pernah, Bu, pernah. Nah, ya, berarti eh, bukan sesuatu hal yang baru untuk belajar statistik ya, karena memang itu adalah metode dasarnya yang berkaitan dengan statistik. Oke, untuk mereview, kita langsung saja, ini saya lewati saja ya. Untuk mereview, kita langsung saja di sini langsung contoh soal. Jessica, laptopnya udah dinyalain kan? Sudah, Ibu. Oke. Nah, ini saya contoh soal sebuah perusahaan XYZ melakukan pengambilan data sampel data sampel kandungan besi pada rangka sepeda tipe ABC ya untuk dilakukan pengujian kualitas rangka sepeda. Nah, dalam pengujian kualitas rangka tersebut ditetapkan standar confidence level sebesar 95%. Errornya tidak melebihi dari 0,5 dan estimasi standar deviasinya adalah 1. Nah, dari data sampel ini, ya, apakah data sampel ini sudah mencukupi dari yang ditargetkan? Nah, bagaimana caranya supaya bisa tahu ini sudah mencukupi atau tidak? Maka kita harus menghitung data mean atau rata-rata, terus modus, ya, data yang sering muncul, median, data tengah atau nilai tengah, ya, terus ada varian dan ada STDEV atau standar deviasi. Nah, terus bagaimana sifat distribusi data yang ada? Lalu nanti kita ilustrasikan dengan menggunakan grafik. Oke, sekarang kita sama-sama kamu buka Excel-nya. Excel-nya, oke, kamu ketik ini dulu, Jess. Ketik ini dulu. Sebentar, sebentar. Ketik seperti ini dulu. Ini dikosongnya dulu. Bikin nomor kandungan besi persen XI, terus XI pangkat 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 12, dan seterusnya. Dan Jessica, Lagi saya
Gimana Jess, udah? Atau mau di screenshot? Apa screenshot? Sorry, sharing screen. Kamu buka Zoom-nya pakai laptop aja, biar nanti bisa saya koreksi kalau ada yang salah. Ya baik, Bu. Gimana Jess? Sudah Jess? Oke, eh, silakan kalau mau apa di share screen sebentar saya kasih. Hmm. Kamu bisa share screen nggak, Jess? Bisa, Bu. Oke, silakan. Ya, saya stop share dulu sebentar ya. Oke. Nomor kandungan besi, terus kandungan besinya kamu ketik di bawahnya. Saya sebutin angka-angkanya deh biar cepet. 34, 34, enter, enter, 44, enter, 42, 44, 43, 41, 41, 45, 42, 43, 43, 44, 33. Oke. Nomornya nih, 1, 2, 3. 1, 2. Tar dulu. Kamu cara manual, apa, jangan manual gitu. Kalau misalnya datanya sampai 100 manual, ketik 1, 2 sampai 100. Oke, caranya adalah nomor empatnya kamu hapus dulu. Nomor empatnya kamu hapus dulu. Saya nggak tahu caranya, Bu. Nggak, ya, nomor 4 dihapus dulu. Angka 4. Heeh. Oke, nah sekarang blok 1 sama 2-nya di blok. Oke, nah letakkan kursor di pojok kanan paling bawah di dekat 2. Sampai di kursornya berubah jadi angka tanda tambah. Nah, nah sampai itu diklik, sorong ke bawah. Tunggu, di blok lagi, di blok lagi. Bang, di blok lagi, pojok kanan bawah.
sampai tanda, nah diklik ke atas lagi, ke atas lagi, sampai ada tanda tambah. Nah, tadi tuh salah-salah. Sampai ada tanda tambah kecil, tanda tambah. Salah. Oh, enggak gitu. Blok, terus geser dikit sampai, nah sampai situ klik. Ini nih, bentar, lihat punya saya. Nah, iya tuh ke bawah, sorot ke bawah, dorong ke bawah. Nah, nah terus sampai tiga tiga ya. Op. Nah, bisa nggak? Ulangi lagi coba, hapus dulu, biar terbiasa. Hapus, delete aja langsung tekan tombol delete. Di blok dulu semuanya, yaitu dihapus, delete, tekan tombol delete, tekan tombol di blok lagi, ulang-ulang, di blok dulu semuanya. Klik, sembarang klik, sembarang klik. Oke, tekan tombol delete. Jangan sampai kursornya berkedip seperti itu. Ulang, ulang, ulang. Sembarang klik, blok ke bawah, dah lepas, tekan tombol delete. Nah, udah ketik lagi ulang. Satu, dua, gitu. Enter, dua. Nah, di blok satu sama duanya. Mm, mm. Nah, di blok. Nah, terus ke bawah. Oke, up. Nah, oke ya, paham ya? Nah, selanjutnya, ini yang judulnya kandungan bersih. Besinya kamu nggak itu dulu tambahin. Persen, kandungan besi buka kurung, tanda persen, Ctrl Z deh. Kamu, ya udah, mau ngetik ulang nggak apa-apa. Kandungan besi, buka kurung, buka kurung, persen, persen, tutup kurung, XI, X, I kecil. Oke, dah, enter. Nah, terus sebelahnya XI kuadrat. XI kuadrat. X, I, X besar, I kuadrat. Ya, nah, udah gak apa-apa. Dua, tanda dua tadi, dua. Nah, duanya di blok, angka duanya saja di blok. Klik kanan, klik kanan, muncul nggak? Klik kanan, Kanan yang mana, Bu? mouse, tombol mouse kamu. Angka duanya di blok, angka duanya aja. Mhm. Nah, klik kanan langsung, klik kanan. Tombol mouse kamu kan ada kiri sama Nggak pakai kanan mouse, tuh. Bu. Oh, nggak pakai mouse. Apa Iya, Bu. namanya? Di itu kan ada kiri kanan juga tuh buat ngekliknya di keyboard di laptop. Hmm, Ada nggak? ada, Bu. Ada. Kamu klik yang kanannya. Tapi di blok dulu angka duanya. Oh, ada. Klik kanan. Muncul ini nggak? Ya udah kalau nggak di blok Oh, dulu Bu. angka duanya. Terus tekan tombol apa menu home, home. Ini nih yang ini home. Diklik munculnya itu ya. Coba sebentar saya cek dulu. Mhm. Itu adanya di oke. Oh, di blok dulu angka duanya.
home, udah gitu doang munculnya ya. Nih, Iya, Bu. sebentar, sebentar. Nih ya, saya share screen saya dulu ya, sebentar. Iya, Bu. Muncul nggak punya saya? Screen saya muncul nggak? Muncul, Bu. Muncul ya. Nah, cara gini. Nih, angka duanya di blok. Kalau misalnya kamu bisa klik kanan nih. Klik kanan, muncul seperti ini. Ada muncul menu cut, copy, paste options, ada format cell. Nah, diklik format cells-nya, lalu pilihnya superscript. Jadi superscript ini adalah untuk membuat pangkat atau angkanya teks itu akan ada di atas. Kalau subscript ini teksnya ada di bawah. Seperti misalnya kita mau ngetik bahasa apa kode ilmiah kimia misalnya H2O, C2O yang dua-duanya yang di bawah itu pakainya subscript. Tapi kalau untuk pangkat pakainya superscript. Dia adanya di format cell font. Itu kalau misalnya kita klik kanan. Nih, X kuadrat ya. Nah, ini saya ulangi lagi. Tapi kalau misalnya kamu masih belum tahu klik kanan itu yang mana, ini di blok angka duanya yang mau kita pangkatkan, pilih home. Nah, di sini kan ada font nih, ada bacaan font. Terus ini kita klik nih di pojok kanan bawahnya ini nih, yang ada tanda panah ini. Klik sampai ada bacaan font. Nah, baru kita pilih superscript. Klik OK. Gitu. Coba, bisa nggak? Coba share screen lagi. Nah, gimana? Duanya di blok. Op, ya, home. Diklik ke atas, agak ke atas. Ke home-nya, pas di home-nya diklik gitu. Klik, munculnya gitu doang ya? Atau pilih sebentar. Habis klik home, pilih yang di sini nih. Apa nih, muncul nih apa? Mm-mm. Oke, nah ini nih. Ada underline, ada double underline. More font option. Klik yang ini nih, more font options. Yang ini nih, more font options. Yang di paling atas ya. Klik, bisa nggak? Diklik. Nggak bisa diklik. Hmm, ini Office berapa sih? Award berapa ya? Morphone Styles juga nggak aktif ya. Bentar. Tombol cepat, tombol kok masih nggak muncul ya? Morphone options. Coba kalau yang di sini munculnya apa nih? Yang tanda panah ini. Yang ini. Yes. Ini yang pojok kanan bawah. Pojok paling pojok banget, paling pojok.
Itu nggak ada juga kuadrat itu. Coba deh, Jess, pakai klik kanan tombol laptop. Itu kan di bawah itu ada apa tombol untuk klik kiri sama kanan. Di kamu ada nggak yang kelak kliknya? Nah, itu klik kanan gitu. Angka duanya di blok, terus diklik kanan, terus langsung klik kanan. Angka duanya di blok, terus langsung klik kanan. Klik kanan, klik yang di laptopnya. Masih nggak bisa. Nggak bisa, Bu. Tetap nggak bisa deh. Klik kanan. Di laptop kamu ada tombol tombol klik kiri sama klik kanan nggak sih? Ada, Bu. Tapi udah nggak bisa, Bu. Dipencet. Udah Nggak saya pencet muncul tadi. menu. Ntar saya coba cari lagi. Saya masih kamu apa orang komputer tapi nggak bisa ngetik kuadrat. Sebentar, saya cari yang gampangnya apa ya. Iya, tapi itu justru muncul format fontnya itu yang nggak muncul di dia. Format cells. Hmm. Ini layarnya udah kamu lebarin ya, udah full ya. Sudah, Bu. Bentar saya cari. Mana? Coba tadi klik yang tadi ini yang tanda titik tiga ini. Ya, itu klik more for ya benar, more font options. Hmm, Grow font. Coba kalau grow font bukan. Coba klik nah, di sini nih number font alignment, tunggu sebentar, border. Coba lihat bordernya apa, alignmentnya, font itu apa font isinya? Font. Oh, nggak ada tambahan kuadrat di sini ya. Oke. Ini kamu office berapa sih? 11 kayaknya, Bu. Bentar, saya cek dulu ya. Oke, coba klik yang ini deh, Jess. Sebentar. Ini mana nih? Yang ada bacaan Aptos Nero, diklik tanda panahnya, tanda panah ya, scrollnya. Ini yang dekat angka 11.
Nah, sebelahnya, sebelahnya, sebelahnya. Ya, itu. Sebelahnya. Enggak sebelahnya lagi. Itu font color, fill color. Bukan. Bukan sebelah kiri, sebelah kiri. Oke, bukan. Nah, itu. Itu font name ya. Office. Coba Office Fonts. Enggak ada juga. Kuadrat. Atau ini coba cari. Mana ya format font. Yang tanda eh, segitiga yang paling pojok kanan. Terus, 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 terus. Terus. Nah, itu. Ini tadi yang titik tiga. Ah, itu. Ya, itu. Klik. Sebentar. Format stable. Format. Klik format. Format yang paling bawah. Itu yang format stable. Format. Nah, klik. Sebentar. Format cells. Format fontnya nggak ada. Bukan berarti. Nah, ini ya. Coba mulai dari sebelah kiri lagi deh. Yang sebelah kiri nih. Yang bukan itu. Terus Pak ujung kiri. Sebelah kiri. Sebelahnya lagi. Nah, itu undo. Terus lagi clipboard. Clipboard. Coba lihat. Bukan. Terus sebelahnya apa? Yang sebelahnya nanti. Nah, itu. Format painter. Bukan. Bukan. Itu apa? Fill color. Bukan. More font option. Align. Wrap. Sebelahnya. Merge. Nggak ada juga. Coba di blok dulu angka duanya deh. Nah, kan angka duanya di blok udah. Terus klik tanda segitiganya. Ya itu. Nah, dia tuh nggak ada underline, nggak ada. Ntar dulu. String font. Coba klik string font. Heeh. String font. Nggak berubah ya. Klik lagi tanda segitiganya. Hmm, mau font style nggak nambah. Ya wes deh, dilewatin aja dulu deh itu. Kayaknya memang kamu menunya nggak terlalu banyak apa ya? Ya sudah. Nah, artinya kan maksudnya ini adalah XI pangkat 2. Nah, berarti kalau misalnya kita mau ngisi yang di bawahnya, kita mau ngisi yang ini nih, yang apa namanya? Nah, yang ini ya, itu berarti kan secara manual 34 dipangkatkan 2 gitu kan? Ya, 34 pangkat 2 berarti kalau 34 pangkat 2 kan berarti 34 dikali 4. Nah, itu kalau secara manual. Tapi kalau mau pakai rumus, formulanya adalah klik tanda sama dengan, ya itu diklik dulu. Diklik sama dengan, tanda sama dengan, terus dipilih kotak 34, klik tanda 34-nya. Pangkat, tanda pangkat itu yang huruf V tapi kalau di saya adanya di tombol 6. Kalau di keyboardnya, laptopnya Jessica ada nggak? Oh, udah ya, oke itu benar. Pangkat 2. Oke, enter. Got it. Ya, oke, nah udah dapat ya hasilnya ya. Oke, kalau sudah dapat, sekarang yang di bawah, kalau misalnya datanya ada 12, kita masih bisa manual satu-satu sama dengan diklik tombol 44-nya terus pangkat 2. Tapi supaya agar cepat, kamu blok tombol apa yang angka 1156-nya diklik, terus enter dulu, enter.
Jangan jangan diklik dulu, enter dulu. Diklik dulu 1156-nya. Sembarang klik dulu, sembarang klik. Oke, sembarang klik. Asal klik aja dulu. Nah, asal klik, dah. Terus jangan di double klik, Jess. Dah, terus sama kayak tadi ketika kita mau bikin angka 1, 2, 3, 4-nya. Nah, sorot ke bawah. Oke. Nah, ini otomatis dia akan apa namanya menghitung sendiri ya karena formulanya sudah diambil dari yang di atas. Kan 44 pangkat 2 itu hasilnya 1936. 42 pangkat 2 1764. Bisa nggak dipahami, Jess? Bisa, Bu. Oke. Nah, selanjutnya kita mau menjumlahkan terlebih dahulu nih, menjumlahkan angkanya. Nah, caranya ini kamu ini dulu sebentar. Sebentar, saya lihat punya saya dulu. Oke, tanda sigma ya. Di sini nih, share screen saya muncul nggak? Belum muncul, Bu. Hah? Muncul? Belum muncul. Belum muncul? Oh, udah, Bu, udah. Oke. Nah, ini ketik ini nih, tanda sigma. Sigma ini artinya jumlah ya. Tanda sigma ini artinya jumlah. Oke. Nah, sekarang tanda jumlahnya kamu coba dipilih. Caranya tekan tombol di bawah 12, di bawahnya angka 12. Ya, di situ angka oke, di bawahnya di bawah angka 12. Oke. Klik insert. Ini insert nih. Enggak, bukan 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 ketik. Hapus lagi. Nah, pilih tombol pilih menu insert, pilih menu insert. Mana? Menu insert nih, guys. Hmm, simbol. Mana nih simbol? Nggak ada juga. Ini kayak kamu office-nya masih percobaan atau gimana ya? Kok banyak yang nggak ini sih? Atau gini, kamu sembarang tekan tombol, sembarang klik dulu. Ah, sembarang klik aja, sembarang. Asal klik aja di daerah mana aja bebas. Ah. Nah, udah op. Jangan sampai ada tanda kursor kedip-kedip. Tekan tombol, tekan tombol enter dulu deh. Ke atas lagi. Pakai kursor di atas, ke atas. Klik ke atas. Di atasnya di bawah 12. Yang di bawah 12, Jess. Cancel, cancel. Oke. Nah, op. Tuh, op. Jangan sampai ada ini ya. Kamu tekan tombol atau pilih ini nih, yang ini nih. Nih. Oh, jangan deh. Klik tombol insert coba. Menu insert, sorry, menu insert. Klik menu insert. Mm-mm. Terus simbol mana nih? Kok nggak ada simbol sih? Table form, picture set, checkbox. Coba klik menu ini nih. Ya, itu. Kok insert simbol nggak ada ya?
Iya, coba klik save. Save apa munculnya? Nggak ada picture, nggak ada form. Tekan tombol home, menu home, menu home. Hmm, insert simbol, nggak ada juga. Ini Office berapa sih? Nih, coba lihat share screen saya. Muncul nggak share screen saya? Muncul, Bu. Muncul ya. Nih, di insert, klik insert, terus ada di sini nih simbol. Nah, kita cari tanda sigma, ini dia sigma. Klik ini, insert. Nah, muncul gitu. Kok di kamu nggak ada ya? Insert simbol. Ya, coba klik insert lagi. Klik menu insert lagi. Pokoknya di mana ya? Checkbox nggak ada, checkbox nggak ada. Hmm, bukan. Ya udahlah, kalau nggak ada, kamu ketik aja jumlah gitu. Oke, nah sekarang kita mau jumlahkan yang kandungan besi. Diklik kandungan besinya, di bawahnya. Nah, itu kan mau kita jumlahin kan, 34 tambah 44 tambah 42 tambah 44 dan seterusnya. Nah, kalau seperti itu kan secara manual kan ini ya, apa namanya, lama. Maka kita harus pakai rumus. Kalau pakai rumus itu jangan lupa ketik tanda sama dengan sum, SUM, SUM. Nah, buka kurung, heeh. Diklik tanda silangnya dulu nih. Diklik tanda silangnya. Oke, diklik tanda, bukan X, dihapus dulu X-nya, oke. Ini jangan sampai muncul ini loh, jangan sampai muncul ini nih. Klik tanda silang. Heeh. Nah, terus di blok tanda angka 34 sampai 33. Heeh. Blok ke bawah terus sampai 3. Nah, oke, enter. Enter. Oke, nah berarti dia langsung jumlahin ya. Nah, begitu juga yang ini. Ini juga kamu kalau mau lakukan manual kayak tadi sama dengan sum, buka kurung, terus di blok juga boleh. Sum, oke kamu hafalin ya untuk jumlah rumusnya apa. Sama dengan sum, SUM. Oke, dah. Bisa dipahami nggak untuk sum? Bisa, Bu. Oke, nah sekarang artinya nih sekarang kamu pokoknya harus ya malu gitu. Masa Excel ini kan adalah aplikasi yang dasar banget ya. Bahkan kalaupun misalnya kamu nanti belum lulus kuliah tapi sudah ada kerja apa dipanggil kerjaan gitu, paling tidak ketika ditanya kamu keahliannya apa, saya bisa Excel gitu. Nah ini kan kamu kayaknya masih dasar banget nih, masih belum paham atau karena belum familiar megang laptop ya atau gimana, saya juga nggak paham. Kayaknya agak lambat gitu. Nah sekarang di mata kuliah saya biar kamu makin perdalam aja mata kuliah apa pelajar aplikasi Excel ya. Nah, kalau sudah, ini kamu blok dari angka 0 sampai jumlah ini di blok. Kayak kita kasih gambar tabelnya. Ya, di blok, terus ke bawah. Oke, klik home, terus
ini yang ada tanda kotaknya. Nih, yang ini. Borders. Nah, pilih yang ini. Sebelah kiri. Ya, nah jadi oke ya, not now, pilih not now. Oke, nah ini udah ya, udah dikasih gambar tabel. Nah sekarang kita mau kasih warna untuk judul nih, nomor kandungan besi ini di bold, di blok, nomor sampai XI2. Sembarang klik dulu. Asal klik dulu. Ini kalau ada kursor seperti ini, kamu nggak bisa ngeblok sampai berapa kolom, nggak bisa. Jadi harus sembarang klik dulu. Asal klik dulu di daerah mana saja boleh. Nah, itu terus ulang lagi. Nomor sampai XI2 kamu blok. Nah, kayak gitu terus ke sampingnya. Nah, ulang. Oke. Terus pilih, kita mau tebelin hurufnya ya, B. Nih, bold. Nggak bisa, tekan tombol B. Ini Biru. kursornya karena kamu kedap-kedip ini. Ini ada kursor kedap-kedip di sini. Pokoknya jangan sampai ada tanda kursor kedap-kedip. Ulang, ulang. Blok. Nah, udah off. Terus tekan tombol B. Nah, jadi kalau tadi kenapa nggak bisa tekan tombol B-nya, nggak bisa hurufnya nggak bisa Ini tebal, diam apa? Aku lagi lucu lah. karena ada kursor di itunya ya. Nah, kalau sudah sekarang kita mau kasih warna nih sebelahnya, di sebelahnya. Kasih warna itu yang ini ya. Nih, tetap dalam kondisi di blok ya. Itu lagi di blok. Blok lagi. Ulang. Cancel, cancel. Oke. Blok. Ah, nah ini yang tadi saya bilang nih yang ini. Ah, nah pilih warna apa? Oke, terserah bebas mau kasih warna apa. Nah, sekarang yang ini jumlahnya juga sama. Jumlahnya di blok, terus huruf tebal, terus kasih warna. Mm-mm. Oke, dah. Nah, sekarang Jessica sudah menghitung jumlah kandungan besi, sudah menghitung jumlah dari XI kuadratnya. Nah, tadi kan pertanyaannya adalah kita akan mencari mean atau rata-rata. Kamu ketik di sini nih, mean gitu ya. Oke. Mm-mm. Oke. Mean. Nah, terus sebelahnya di sebelahnya klik. Oke. Nah, rata-rata untuk rata-rata ingat nggak rumus rata-rata apa? Dulu waktu katanya sudah pernah belajar statistik. Rumus rata-rata apa? Eh, Kayaknya dibagi, ditambah semua baru dibagi jumlah. Dibagi jumlah ini gitu kan ya. Artinya Iya. kita mau mencari rata-rata kandungan besi, eh, kita jumlahkan kan 34 ditambah 44 ditambah pokoknya artinya jumlah ini semua karena datanya ada 12 berarti dibagi 12 kayak gitu ya. Nah, supaya cepat kamu harus tahu rumusnya. Rumusnya adalah untuk mencari rata-rata itu adalah average, average. Maka kita ketik sama dengan average V. Nah, nah, itu kan udah ada tuh. Salah, R-nya hapus. Nah, pilih. Klik. Nah, terus di blok 34 sampai 33-nya di blok. Oke, enter. Nah, berarti ini sudah dapat meannya adalah 41,5. Selanjutnya adalah kita akan mencari itu kan nilai rata-rata ya. Selanjutnya apalagi tadi itu? Modus. Modus itu apa? Eh, Modus itu adalah nilai yang sering muncul Muncul ya. Nilai yang sering muncul kalau kita lihat ini angka berapa nih yang sering muncul? empat, Kalau secara empat manual. tiga Bu. 43 ada berapa? Empat tiga ada tiga. 44 ada berapa? Oh, empat empat ada satu dua tiga.
Oh, 3 juga berarti sama ya. Yaudah, kita coba. Antara 44 sama 43 ya. Nah, modus rumusnya itu adalah mode sama dengan mode. Nah, ketik sama dengan mode. Nah, oke, buka kurung. Klik. Sama kayak tadi di blok. Oke, enter. Nah, ternyata dia pilihannya adalah 44 ya. Berikutnya adalah median. Median itu apa? Nilai Median nilai tengah. tengah. Nilai Oh, tengah. Median itu nilai tengah. Nah, kalau seperti ini kan apa nilai tengah ini kamu masih belum bisa manual karena harus diurutin dulu nih dari angka terkecil sampai terbesar baru apa namanya tengah-tengahnya itu adalah median. Nah, maka kalau kita pakai formula rumus median itu adalah apa? Median tetap median juga sama dengan median. Buka kurung, buka kurung, buka kurung dulu. Di blok. Oke. Eh, nggak sampai 498. sekian, Lang. Bu. Mm-mm. Aku kalau misalnya itu mendingan beli mouse deh, biar enak. Apalagi kalau misalnya ada pelajaran desain. Iya, Bu. Oke. 43 hasilnya. Iya, Bu. Coba dilihat double klik lagi. 43-nya double klik lagi. Coba saya mau lihat. Double klik. Oh iya benar. Oke. Sip. Enter. Sekarang kita mau buat standar deviasi. STDEV. Ah, STDEV. Oke. Rumusnya STDEV sama dengan STDEV. Lalu itu di blok. Sama dengan STDEV di blok. Sama dengan STDV udah belum? Udah diketik belum? Sama dengan STDEV buka kurung. Oke. Nah itu di blok. Oke, enter. Nah, berikutnya Terus adalah varian. Ketik varian. Oke, diklik. terus ya. Sama dengan var buka kurung. Itu tutup kurung, buka kurung. Oke, terus di blok. Ulang, sembarang klik aja dulu. Kalau salah itu ulang kliknya. Nah, oke, enter. Oke. Berarti sudah dapat ya MEAN 41,5, modus 44, STDEV, median 43, STDEV 3,89, varian 15,18. Selanjutnya, selanjutnya adalah kita akan menghitung apa? 20834 sebentar ya. Oke. Tolong cek apa share screen saya muncul nggak? Udah, Bu. Muncul. Oke. Nah, ini kan tadi cara cepatnya. Pokoknya intinya yang penting Jessica hafal formulanya ya. Kalau rata-rata rumusnya adalah average, modus rumusnya adalah mode, median rumusnya adalah median, STDEV rumusnya adalah STDEV, terus varian rumusnya adalah varian. Nah, cara itu secara manualnya ya 498 ini kan asalnya dari apa 34 ditambah 44 ditambah 42 dan seterusnya sampai akhirnya dapatnya 498. Terus 20834 ini adalah formula dari jumlah untuk XI kuadrat. Hasilnya 20834. Selanjutnya adalah apa untuk XI kuadratnya ya yang dikuadratkan lagi ini formulanya adalah 498 dipangkatkan 2. Jadi nilai data ini kandungan besi ini dipangkatkan 2 hasilnya 24804. Nah, kalau kita menghitung secara manual rumus variannya adalah
jumlah data ya dikali nilai yang ini nih, sorry, dikali nilai XI kuadrat dikurang dengan nilai 248004. Terus dibagi jumlah data, karena jumlah datanya 12 kan, dikali jumlah data dikurang 1. 12 dikurang 1, 11. Maka hasilnya adalah ini. 2004 dibagi 132, hasilnya adalah 15,1818. Ini dia variannya. Nih. Jadi terbukti, ini kalau menghitung secara simbol atau kita pakai rumus matematika, atau ini kita menghitung secara manual. Hasilnya adalah 15,18. Nah, dari nilai tersebut kita bisa langsung diperoleh nilai standar deviasi. Maka nilai variasi ini kita akarkan. Maka hasilnya adalah 3,896 sama tuh. Ya. Jadi STDEV ini adalah hasil dari akarnya si varian. Akar 15 hasilnya ini 3, gitu. Ini adalah perhitungan secara manualnya. Jadi kalau karena kita orang komputer, maka kita tanpa perlu menghitung secara manual, kita bisa tahu nih rumus-rumus matematikanya. Tapi harus paham, oh ternyata formulanya rumus matematikanya adalah ini. Gitu ya. Bisa dipahami, Jessica? Yes. Halo Jessica. Oh, belum kepencet nih Bu. Oh, Itu ya yang udah. 2 kali 11 itu Ah, dari mana, Bu? 12 kali Dua 11 yang kali ini. sebelas, 12 kali 11 ya. 12 ini adalah jumlah data nih. Jumlah data kan ada 12. Iya. 11-nya 11. ini adalah jumlah data dikurang satu. Oh, Jumlah data dikurang satu kan oke. jumlah data 12, 12 dikurang satu 11. Gitu. Ya, ini saya cuma saya ngasih tahu maksud sumbernya dari mana sih kok tiba-tiba dapat hasilnya seperti ini. Nah, ini adalah hitungan secara manualnya. Oke, berikutnya coba eh, apa tambah sheet lagi. Kamu untuk tambah sheet, klik tanda tambah ini nih. Ya, oke. Nah, caranya gini. Kamu balik lagi ke sheet satu dulu. Balik lagi ke sheet satu. Balik lagi ke sini. Klik yang sheet satunya diklik. Sheet satu. Ya, kita copy. Copy tabelnya deh. Dari nomor sampai 20834. Oke, Ctrl C. Kalau cara cepat boleh Ctrl C, CTRL C. Tekan tombol Ctrl. Salah, salah. Oh, udah di copy. Ctrl V. Nah, oke. Nah, sekarang saya mau eh, latihannya lagi, tekan tombol. Untuk tabelnya, salah, salah. Ctrl Z aja, Ctrl Z. Ctrl Z itu sama seperti undo. Tekan tombol Ctrl, CTRL, sama Z barengan. Cancel, cancel. Tekan tombol CTRL, salah. Tekan tombol CTRL aja, Ctrl. Tombol di keyboard, CTRL, sama Z berbarengan. Ini malah kepencet tapi kok ini kebalik ya, Bu? Bukan bukan diklik, tekan tombol di keyboardnya, keyboard laptop, di keyboard laptopnya, tekan tombol CTRL sama Z, huruf Z Udah, jadi Bu. satu Udah. apa barengan, Udah. Ctrl Z, Hmm. CTRL sama Z Udah. lagi, sampai dia berubah CTRL Z. Nah, dah, apa ya berubah ya? Itu sama juga dengan undo ya, Ctrl Z itu sama juga dengan undo atau apa sih? Balik ke semula gitu. Nah, sekarang untuk angka-angkanya kamu hapus dari 34 sampai ini nih dihapus nih. Hapus. Oke, delete. Tekan tombol delete. Nah, oke. Sekarang saya ituin angkanya dulu sebentar. Oke, masukkan angka sebentar. 11, 11. 12, enter lagi 20, 11, 12, 20.
18, 21, 24, 35, 40, 35, 12, 11, 10. Oke, nah kan sebenarnya masih ada data lagi. Nah, caranya kita mau tambah, mau insert baris nih, mau insert baris. Letakkan kursornya di sini, di angka 14 ini nih, di sini. Klik kanan, klik kanan, klik kanan, klik kanan bisa nggak? Nggak bisa klik. Tombol keyboard apa sih yang klik kanan itu? Kalau kamu klik klik itu masih ya klik kanan. Bentar nih, saya fotoin ya sebentar. Kalau di keyboard saya ini nih, ini di keyboard saya ini klik kanan ya. Oke. Ya sebentar, saya fotoin dulu. Bentar. Oh itu udah muncul klik kanan. Oke. Ya udah baru saya kirim. Nah, terus insert kita mau mau menyisipkan baris ya. Insert satu row above. Ya, itu. Below, below deh, below. Oh yaudah, nggak apa-apa. Dah. Lagi, klik kanan lagi. Klik kanan, insert row, klik kanan, insert one row above. Atas yang di atas. Ya, lagi. Satu lagi, kita mau nambah satu data lagi. Sama kayak tadi. Salah, di blok dulu yang tadi. Heeh. Oke, klik kanan, insert. Nah, oke. Dah. Oke, tambahkan datanya nih di sini. Habis 10, 8, 8, enter, 12, enter, 12. Oke. Dah, penomorannya di ini lagi. Caranya kamu blok 11 sama 12 di blok, terus 11 sama 12 di blok. Nah, sampai ada tanda tambah. Nah, ke bawahin. Ulang, 11 12 di blok. Nah, oke. Nah, oke. Nah, terus sekarang yang 249 coba di double klik dulu deh. 249 double klik samnya udah bener belum? Nah, samnya belum semua kan? Nah, ini kamu tarik lagi nih, yang di sini nih. Tarik di sini, ke bawah. Oke. Dah. Terus sekarang berikutnya XI kuadrat, silahkan. Ingat nggak tadi rumusnya gimana? Sama dengan apa? Karena saya nggak mau mandu. Eh, Saya Apa ingatkan tadi kamu ya? tadi apa? Saya lupa. 11-nya diklik. Salah. Angka 11-nya diklik. Nah, terus apa? Pangkat itu yang mana? Tombol apa pangkat? Pangkat berapa? Pangkat berapa? Dua. Iya, enter. Nah, kalau sudah sorot kayak tadi tuh ke bawah. Diklik dulu. 121 diklik dulu. Hmm. Jangan sampai ngekliknya jangan sampai keluar rumusnya. Makanya jangan double klik. Makanya saran saya kamu nanti beli itu deh pakai mouse deh biar nggak ini. Angka 121-nya aja yang diklik. Angka 121-nya aja yang diklik. Oke, sampai ada tanda tambah. Kalau kayak gitu nggak muncul. Diklik lagi. Ini makanya rentannya pakai keyboard apa? Mouse laptop kayak gini. Diklik lagi. Enggak bisa ya.
Itu masalahnya tambah terus, Bu. Nggak bisa. Makanya mendingan nanti beli deh kalau ada duit beli mouse paling cuma berapa sih 30 juga ada kok 30.000. Iya, Bu. Kemarin beli laptop nggak dapat mouse nggak dapat hadiah mouse. Enggak, Bu. Oh, harusnya minta hadiah mouse. Oke, terus 6421-nya coba di double klik. Dia udah benar belum rumusnya? Double klik. Nah, berarti belum semua kan ya, kayak ke bawah. Oke, oke, enter. Nah, selanjutnya kayak tadi nih di samping sininya. Mean, modus, median, STD, sama var. Ini berikut-berikutnya kalau kuliahnya jam kayak tadi jam 2 bisa nggak, Jessica? Ini kayaknya kamu harus, kayak tuh miris banget deh kalau kamu belum bisa banget Excel. Ini kayaknya harus tiap minggu nih harus Zoom deh, Jess. Kamu udah punya laptopnya, harus bisa, sayang kalau nggak dimanfaatkan laptopnya. Bisa nggak setiap minggu, setiap Selasa, I- Selasa apa? Kamis. Saya bisa, Bu. Ya udah, pokoknya Zoom terus ya. Setiap Ya, Kamis Bu. ya, biar kamu terlatih ini Excel sedih saya kalau kamu nggak bisa apa-apa ini. Ini kan harusnya di mata kuliah otomasi perkantoran waktu semester 1. Cuma karena kamu waktu semester 1 nggak punya laptop kan, Iya, Bu. jadinya nggak ini. Sayang, sayang, pokoknya sayang banget deh kalau ini nggak bisa Excel. Oke, Mayan, tadi ingat nggak rumusnya apa? Itu dia. Mayan ya Mayan, rata-rata. Oke, terus apa? Buka kurung, terus, nah, oke. Eh, kok ini? Kok nggak bisa, Bu? Coba double klik, ulang-ulang sama dengan Mayan. Dah, enter. Nah, Bu. Eh, Coba letakkan kursornya di sini nih, ya. Terus di ini nih yang tadi saya bilang di sini, ya. Di pojok kanan, paling pojok kanan di sini nih, di sini. Nah, salah, nggak ke bawah dikit mouse-nya. Nah, itu geser ke kanan sampai ada tanda panah dua. Nah, geser ke kanan. Oke. Oh, masih name ya. Coba saya lihat dulu rumusnya. Sama double klik sama dengan mean. Kok nggak Oh, mau? iya, Bu. Bentar sebelumnya. Astagfirullahalazim, komean sih. Sorry. Bu, Average, oh tadi bukan average. Mayan, Bu. Sorry, saya jadi ikut, saya jadi ikutan error. Sorry, average, average. Sorry, sorry. Iya, oke. Terus, tadi. Terus berikutnya apa? Habis mean, modus atau median boleh Terus, lah, mana dua terserah. hmm, ini rumusnya. Modus apa? Ingat nggak rumusnya? Ini saya lupa, Bu. Hmm. Mode. Kalau misalnya kamu lupa, kamu bisa lihat lagi nih di sheet 1 tadi rumusnya apa gitu. Tapi dengan catatan sama dengan dihapus dulu. Sama dengan dihapus dulu tadi.
Dihapus dulu. Nah, klik sheet. Tekan tombol sheet satu, apa menu sheet. Nah, ini sheet satu. Terus modus coba diklik. Di sininya rumusnya nih. Klik di angkanya. Nah, ini kamu bisa lihat kan rumusnya apa tuh mode gitu. Nah, kamu bisa balik balik lagi ke sheet 2-nya kalau lupa kayak gitu. Oke, sudah bisa ya? Paham nggak nih, Jessica? Paham, paham, Bu. Paham ya? Pokoknya lulu apa selesai mata kuliah statistik paling tidak kamu Excelnya udah cepet ngerjainnya ya. Karena ini baru Iya. dasar nih. Setiap pertemuan mata kuliah statistiknya itu apa tetap harus praktek. Oke, ada yang mau tanyakan nggak untuk yang ini? Ada yang mau tanyakan tidak? Tidak ada, Bu. Oke, cukup ya. Nah, selanjutnya ya, kita gerak cepat sampai jam 4 kurang dikit ya. Karena saya jam 4 juga ada kelas lagi. Oke, berikutnya itu disimpan. Cara simpannya bisa nggak? File, save as, save-nya mana? Oh, nggak ada save as. Nah, save as di Tersalin mana? sendiri. Hah? Kalau saya di aplikasinya Oh, itu nggak kamu bisa, pakai Bu. Excel Cloud. Astaga. Ya, tapi kalau Kamu pakai nggak punya aplikasinya saya nggak aplikasinya. bisa. Coba ketik di sini pantesan dari tadi saya nyari insert itu nggak ada. Ketik Excel Nextnya. coba. Excel. Nih, kalau di Itu aplikasinya ada. itu nggak bisa, Bu. Oh, itu tuh. Malah tapi tersimpan di sini juga, Bu. Oh, ini kamu udah expired. Kalau di dekat rumah kamu nggak ada ini servis, saya bukan servis, apa sih yang jasa install install kayak gitu tuh nggak ada ya? Nggak ada, Bu. Ini kamu harus, ini office-nya karena office Excel-nya ini ya berbayar ya. Miss, ini punya driver office Miss. Pantesan dari tadi aku riuh bingung ini apa. Iya. Pakai Saya Excel pakai file. aplikasinya nggak bisa, Bu. Makanya saya coba di sini aja. FS 365 ini dipakai tapi cloud pakainya. Ya sama, iya ini pakai Microsoft-nya. Oh, kalau ini udah otomatis tersimpan ya, Jess ya? Otomatis tersimpan nggak sini? Iya, Bu. Tersimpan ya. Di drive kamu ya, langsung otomatis tersimpan di drive ya? Mm-mm. Oh, oh, kalau kayak gini mah berarti saya juga bisa ngecek di drive kamu. Kalau kamu share screen ke saya, share ini di bagian ini nih share. Jadi saya bisa ngecek. Ya wes lah, nggak apa-apa deh. Kalau mau share nanti klik tombol coba biar sama. Klik terus ini
klik share, atau copy link, share aja dulu deh, share. Hmm, udah, eh, anyone with the link can edit. Oke, coba copy link, klik tombol copy ini copy link, terus share ke classroom, ke kelas grup WA saya, grup WA statistik. Iya, buka WA grupnya. Ya, Ibu, ini uh, kok bisa ya? Tapi nggak bisa nih. CTRL-V, Ctrl V, kontrol tekan tombol CTRL di keyboard kamu kan ada CTRL sama V di Nggak keyboard ada ya. Bu masalahnya Bu. Kalau tombol, tombol, Nggak tombol. bisa. Kalau saya katakan tombol itu keyboard yang di laptop, CTRL sama V, Nggak Ctrl bisa V, Bu. V, CTRL plus V. Nggak Tekan bisa. tombol kontrol ada nggak di keyboard kamu CTRL ada kan? Ada. CTRL, tombol, tombol, bukan mainan Nggak mouse. bisa. Di tombol keyboard yang ada keyboard A, B, C. Kamu keyboard tahu nggak? Iya tahu Bu. Yes. Tahu Bu. Atau klik kanan deh, coba klik kanan mau nggak? Kanan. Klik kanan paste mau nggak? Itu Kan masalahnya nggak share, bisa. copy link. Ah, terus buka WA group, Iya Bu. copy, buka WA group, klik kanan. Bisa klik kanan atau langsung CTRL-V. Nah, tempel. Enter. Nah, ya itu. Ntar saya coba bisa buka nggak ini saya. Oke, nih hasil kerjaan kamu nih. Bentar. Nah, ini punya kamu kan? Ini sheet 1, ini sheet 2. Emang ini sheet 2. Ini. Ya, muncul ya, Jess. Jessica, Iya muncul Bu. Saya kecil ya Bu. kok di saya nggak kedengeran? Jess, Suara saya nggak ada ya Bu. oh, nggak Halo kedengeran. Ibu. Sebentar, sebentar. Iya, alamatnya itu pas presiden. Oh. Oke, coba ngomong, Jess. Kedengeran nggak? Halo Bu. Halo. Oh, iya, oke. Udah. Ya, jadi ini kalau di share screen, saya bisa ngecek nih, bisa bantu juga. Berarti mulai minggu depan gitu aja deh, nggak apa-apa kamu pakai apa OneDrive, pakai Excel, yang cloud. Nanti kita, jadi saya juga bisa enak nih bantu-bantunya. Oke, kalau gitu nih karena udah mau jam 4, nggak, lanjutkan Kamis depan aja ya, Jess. Ya baik Bu. Oke, terima kasih ya untuk pertemuannya hari ini. Banyak latihan, banyak sering pakai laptop, atau kamu kalau misal pengen banget belajar Excel, itu banyak sekali di YouTube tutorial-tutorial, apa ngetik atau apalah, pokoknya jangan sampai gaptek aja ngerjain apa bikin Excel tuh masih bingung, apalagi Word ya, Ya karena kan baik. nanti banyak bikin tugas kan. Oke, oke, lanjutkan Kamis depan. Terima kasih. Selamat sore. Ya, saya tutup ya. Sore. Sore. Ya, Terima kasih Bu. yuk.